Hello filmmakers, welcome to Donet Films. Dan di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang spesial banget. Karena kita udah ngulik hal ini 3-5 bulan belakangan. Dan ini adalah Unreal Engine. Ini real-time preview. Aset yang dihasilkan di sini kualitasnya seperti cinema quality. Dan coba kalian bayangin, semua ini dilakuin di laptop setipis ini. Kabar baiknya, teknologi ini tuh udah dipakai sama Hollywood dan sekarang bahkan udah ada di genggaman kita. Contohnya di laptop ini, laptop MSI Creator Z16 yang di sini udah pakai Nvidia GeForce RTX 3060. So, mari kita bahas di video ini. Nah, sebelum kita mulai, gue pengen kasih tahu dulu kenapa sih gue pilih laptop yang pakai Nvidia GPU. Jawabannya adalah karena di Nvidia GPU ini ada ekosistem yang bagus banget buat profesional. Contohnya, dengan Nvidia Studio Driver ini, kita tuh bisa optimalin software yang akan kita gunakan. Nvidia Studio Driver ini adalah software yang dirancang khusus untuk pekerja kreatif dengan menghubungkan sistem operasi dengan GPU. Jadi contohnya software kayak Adobe Family, DaVinci Resolve, atau bahkan Blender itu punya sistem tersendiri yang lebih optimal ketika menggunakan Nvidia Studio Driver ini. Contohnya kayak misalnya kita menggunakan Blender sendiri, ada yang namanya Optics Rendering yang jauh lebih optimal. Nggak cuma software tersebut, banyak banget software yang dioptimalkan dengan Nvidia GPU ini. Baik itu software profesional maupun software untuk student. Contohnya kayak Autodesk Family, DaVinci Resolve, atau bahkan software yang akan kita gunakan ini, yaitu Unreal Engine. Nah, sebelum kita masuk ke konten yang lebih detailnya, gue pengen kasih tahu kenapa bisa teknologi ini tuh ada di genggaman kita. Ini berkat arsitektur generasi ketiga dari Nvidia GPU. Apa aja benefitnya? Yuk kita lihat. Ada fitur yang namanya Dynamic Boost 2.0 yang memungkinkan AI-nya ini yang bisa mengatur GPU dan juga CPU-nya agar performanya ini lebih efektif dan juga efisien. Ada Whisper Mode 2.0 yang memungkinkan performa laptopnya itu tetap kencang tetapi super silent. Dan ada juga Resizable Bar yang memungkinkan PCI Express mengakses GPU frame buffer sekaligus. Dan juga yang paling favorit buat gue adalah DLSS. Nah, DLSS ini itu tuh memanfaatkan tensor core-nya untuk meningkatkan performanya secara drastis. Nah, coba kalian bayangin rendering di laptop ini. Dengan frame sebanyak ini, waktu yang dibutuhkan untuk rendering itu juga super singkat. Nah, jadi info-info tadi tuh sekaligus ngasih tahu kita kalau laptop sekarang yang pakai Nvidia GPU itu se-powerful itu. So, langsung kita bahas ke Unreal Engine-nya. Pertanyaan nomor 1, apa itu Unreal Engine? Nah, jadi Unreal Engine ini adalah software 3D creation yang biasanya dipakai untuk game development. Nah, karena software ini itu mostly digunakan untuk pembuatan video game, salah satu fitur unggul yang ditawarkan adalah real-time preview. Nah, benefitnya adalah fleksibilitas dalam mendesain ketika kita menggunakan Unreal Engine ini. Nah, sekarang yang kedua, bagaimana cara kerja Unreal Engine ini? Untuk para 3D artist di luar sana, pasti kalian akan sedikit familiar dengan penggunaan Unreal Engine ini. Dari cara mendesain environment sampai node-based function yang banyak diimplementasikan untuk software lain kayak Houdini dan juga Blender. Tapi nilai plus dari Unreal Engine ini sendiri sebenarnya dipakai untuk proses pembuatan video game. Jadi experience navigasi environment-nya pun dibuat seperti video game. Contohnya di sini kita nggak perlu klik and drag untuk navigasi 3D-nya. Di sini kita cukup menggunakan WASD atau arrow key dari keyboard kita aja. Nah, lalu yang ketiga adalah siapa aja sih yang pakai Unreal Engine ini? Nah, dari yang udah gue jelasin tadi, sebenarnya penggunaan Unreal Engine ini banyak banget dipakai oleh developer video game. Tapi bukan berarti ini nggak bisa dimanfaatin untuk hal lain. Contohnya The Mandalorian, salah satu series yang lagi hangat-hangatnya menangin 7 Emmy Awards. Dan ternyata menggunakan teknologi Unreal Engine, terutama untuk virtual setnya. Nah, minggu depan nih kita bakalan bahas nih cara menggunakan Unreal Engine, lalu kita manfaatin sama fitur yang ada di smartphone untuk tracking dan syutingnya. Dan data trackingannya itu bisa dilempar ke Unreal Engine untuk ngatur gerakan dari virtual setnya. Lalu setelah itu kita composite di After Effects. Jadi ini akan ngerubah workflow kita yang tadinya super manual, sekarang jadi super otomatis dan juga efektif.
kita bahas minggu depan ya, jadi stay tune. Nah, Unreal Engine yang tadinya kepakainya itu untuk proses development video game, sekarang udah masuk ke hal-hal lain, contohnya industri film. Nah, dengan efektivitas yang kayak gini, ini tuh nggak menutup kemungkinan Unreal Engine ini akan menggeser software lain yang ada di pasaran saat ini. Nah, apalagi nih, sekarang Unreal Engine ini udah dilengkapi fitur Ray Tracing dan juga DLSS, yang tentunya ya kalian harus menggunakan GeForce RTX series. Ini memungkinkan untuk kita menggunakan Ray Tracing dan juga DLSS features-nya untuk project yang akan kita kerjakan. Nah, selain fitur yang tadi udah kita sebutin, ada fitur lain yang juga menarik di Unreal Engine ini, yaitu Nanite. Nah, dengan Nanite ini, kita tuh bisa mengenerate ribuan objek dengan jutaan mesh triangle dengan processing power yang nggak begitu besar. Ditambah lagi, kalau kita aktifin DLSS pada Unreal Engine ini tuh bisa jadiin preview kita mulus, aman, dan sejahtera. Nah, fitur DLSS ini udah ada di Unreal Engine, karena memang fungsinya untuk mengenhance gambar dengan menurunkan resolusi dan men-scale up dengan lebih baik. Ketika kita aktifin di Unreal Engine, nanti kita akan merasakan perbedaan yang signifikan. Kenapa bisa kayak gitu? Karena DLSS ini tuh melakukan crop pada resolusi aslinya yang nantinya akan di-enhance kembali dengan kualitas yang sama, bahkan biasanya lebih bagus daripada resolusi aslinya. Yang keempat, kenapa Unreal Engine? Jawabannya simple. Ini free open source software dan juga real-time preview. Nah, yang kelima, kita akan lakukan tes Unreal Engine ini dengan laptop yang pakai RTX 3060 series. Oke, langsung aja kita coba. Nah, buat kalian semua yang penasaran sama performance-nya, di sini gue udah buka Unreal Engine 5 di MSI Creator Z16 ini. Bisa dilihat, ini real-time preview. Dan seperti katanya tadi, jadi untuk kalian semua yang emang mau desain di sini, itu convenient banget nih. Bisa dilihat ini dengan tekstur yang asli. Jadinya kalian nggak terlalu ribet harus ganti ke preview yang teksturnya abu-abu ya kan. Di sini benar-benar kita pakai tekstur yang asli untuk convenience saat desain. Nah, karena di sini juga kita pakai teknologi Nanite di asetnya. Aset yang dihasilkan di sini kualitasnya seperti cinema quality. Karena memang ini kita dapat dari Quixel Megascan yang sudah disediakan oleh Unreal Engine. Bisa dilihat di sini juga FPS yang kita dapatin di sini mencapai 40 dan 50. Apalagi kalau misalnya kita dekat sini ya agak turun FPS-nya sedikit, tapi gak usah khawatir, kita tinggal aktifin nih di sini DLSS settingnya dengan quality mode, langsung kita dapat native 60 FPS saat ngedesain. Jadi udah kita pakai teknologi Nanite ya kan untuk mempermudah generate asetnya, ditambah lagi dengan DLSS settings, jadinya previewnya makin lancar, jaya, dan sejahtera. Bisa dilihat juga nih ya, nih kita atur lighting dengan mudah, real time, convenient banget untuk kalian semua yang emang mau mendesain environment di sini. Nah, di sini untuk layarnya, di sini mereka menggunakan aspect ratio yang dibilang unik, yaitu menggunakan golden ratio 16:10. Jadi lebar ke bawahnya bisa dibilang lebih lebar daripada 16:9. Itu dia. Dan di sini keyboardnya bisa dibilang unik karena di sini udah pakai teknologi mini LED per key RGB pertama. Jadi LED-nya nggak satu keyboard, tapi per key dari keyboard ini udah menggunakan teknologi tersebut. Dan coba kalian bayangin, semua ini dilakuin di laptop setipis ini. Semua teknologi ini bisa dalam genggaman kita dengan portable. Wow, performanya nggak main-main ya laptop yang tadi kita gunakan. Ini laptop loh, tipis. Bisa kita manfaatkan segitunya. Nah, langsung yuk kita intip aja MSI Creator Z16 ini. Nah, laptop ini udah pakai NVIDIA GeForce RTX 3060. Dan ini udah pakai Intel Core i9 11th Generation dengan 1 TB SSD dan RAM 32 GB. Untuk cooling dari laptop ini juga pakai teknologi namanya Cooler Boost Infinity Plus yang memungkinkan untuk laptopnya stay stabil suhunya. Untuk speakernya di sini udah pakai Dynaudio teknologi yang bikin suaranya tuh jadi lebih jelas dan lebih clear. Jadi untuk monitoring juga ini lumayan enak. Nah, untuk konektivitas juga ini nggak diragukan lagi karena udah pakai Wi-Fi 6E. Dan buat kalian penggemar Thunderbolt kayak gua, colokan Thunderboltnya ini bukan cuma satu, ada 2 Thunderbolt. Jadi kalian bisa pakai kayak setup gua di sini. Super minimalis, satu kabel untuk semuanya. Dan kalau dari appearance sendiri, laptop ini juga kelihatan mewah banget karena dari sasisnya sendiri ini tuh udah pakai CNC aluminium yang membuat laptop ini tuh jadi stylish dan juga mewah. Dari appearance oke, layarnya oke, performanya juga oke banget.
Nah, untuk layarnya sendiri ini udah touchscreen, dan salah satu yang gue suka dari layar laptop MSI Creator ini karena udah pakai True Pixel. Ini udah DCI-P3 100% dan refreshnya 120 Hz. Jadi secara warna ini akurat banget. Jangan tanya kalau untuk resolusinya gede banget. 2560 x 1600. Dipadu dengan teknologi Nvidia yang tadi kita udah bahas, mau dipakai buat kerja profesional maupun untuk yang daily, ini oke banget. Bentar, ada informasi penting nih. Nah, laptop MSI Creator Z16 dibanderol dengan harga Rp41.999.000. Dan untuk varian lainnya yang menggunakan Intel Core i7 dengan GPU RTX 3060, harganya lebih terjangkau, yaitu Rp39.999.000. Dan setiap pembeliannya kalian akan mendapatkan bag gratis. Dan juga sampai 15 November 2021 lagi ada promo Back to Office dengan penawaran berupa bundling Microsoft Office 365 yang pastinya kepake banget buat kerja. Oke, lanjut videonya. Kalau mau kerja yang berat-berat, tadi kita bisa pakai fitur-fitur canggihnya. Kalau yang ringan-ringan mau dipakai buat Zoom meeting, ini ada yang namanya Nvidia Broadcast. Jadi dipakai buat live streaming ataupun online meeting. Nvidia Broadcast ini bisa nge-enhance kualitas dari webcamnya dan juga mikrofonnya. Nah, jadi laptop ini tuh bisa dipakai untuk yang santai sampai yang nggak santai kayak Unreal Engine yang udah kita bahas tadi. Semuanya bisa disikat sama laptop ini. Nah, gimana dengan kelanjutan dari konten Unreal Engine ini? Gue akan bikin tutorial Unreal Engine ini mulai dari video minggu depan tentang cara penggunaannya. Minimal ini bisa jadi motivasi kita untuk mulai ngonten atau mulai terjun ke industri profesional. Karena sekarang teknologi ini udah ada di genggaman kita. Oke guys, itu aja dari gua. Thank you for watching and always out of the box.